Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas informasi Attack on Titan tentang movie dan juga lanjutannya dari season final part 2-nya. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi langsung saja, ada beberapa rumor tentang movie Attack on Titan. Dan informasi tersebut kami dapatkan dari Twitter @blastita yang mengatakan bahwa bab atau chapter 120 secara khusus memiliki banyak tambahan. Chapter 122 memiliki beberapa urutan aksi, seperti Ymir melawan tentara Marley sedikit lebih lama. Dengan kami tidak akan melihat gemuruh atau rumbling pada tahun 2022. Maksudnya babak kedua, season 4 part 2 akan berhenti di 131. Nah, dari informasi ini sepertinya chapter 122 yaitu chapter yang khusus menceritakan kisah Ymir Fritz memang sangat istimewa dan sangat berharga bagi saya. Jadi mungkin tak ada salahnya saat scene ia menjadi Titan dan melawan tentara atau prajurit Marley saat itu dibuat lama. Karena agak aneh dan kurang rasanya jika dibuat seperti slide PowerPoint. Nah, seperti apa itu? Itu seperti potongan gambar aja tanpa animasi yang panjang. Contohnya kayak ending The Promised Neverland. Pakai istilah slide PowerPoint. Oke, lanjut. Dan berikutnya dari info yang ada bahwa ternyata season final part 2-nya nanti dikabarkan hanya akan sampai pada chapter 131, yaitu chapter yang endingnya Annie dan Armin ngebucin dan Eren yang diperlihatkan kepalanya doang. Tapi pertanyaannya sekarang, apa info ini benar? Dan jika benar, jadi season final part 2 itu bukanlah akhir dari perjalanan Eren. Kita lanjut untuk informasi tambahan dari @rcco Rondo yang katanya mendapatkan bocoran dari produksi animenya ke depan. Ia mengatakan akan ada adegan original, tujuannya adalah untuk memberi umpan balik material sumber dengan naskah Hiroshi Seko dan partisipasi aktif dari Hajime Isayama. Nah, siapa itu Hiroshi Seko? Kalau dari apa yang kami cari, dia adalah penulis skrip atau naskah dalam anime Attack on Titan. Dan juga bisa jadi orang yang sama yang menulis atau pengarang dari Attack on Titan Lost Girl. Ya, intinya dari kalimat ini bahwa akan ada adegan original atau adegan yang hanya ada di anime dan tidak akan kalian temukan di manganya. Ya, itu maksudnya original atau original. Entah adegan apa itu ya. Lanjut, agak aneh untuk mengorbankan bagian 1 untuk memberikan potensi yang memadai di bagian 2. Entah bagaimana itu terjadi. Satoshi Sakai akan memiliki partisipasi yang kuat lagi. Nah, siapa Satoshi Sakai? Dia adalah seorang ilustrator atau seorang yang menggambar fanart karakter Attack on Titan dalam edisi warna. Lanjut, banyak QA yang berkesempatan untuk berpartisipasi, namun tidak seperti yang diharapkan masyarakat. Acting karakter lebih dari urutan aksi. Yuichiro Hayashi 100% terlibat dalam produksi, penyutradaraan, storyboard, dan pengawas segalanya. Siapakah dia? Ia merupakan sutradara yang telah menyutradarai berbagai anime termasuk Attack on Titan Final Season. Jadi kali ini dia akan ikut lagi. Lanjut, sebagian besar episode sudah selesai, namun pasca produksi tetap memerlukan tugas terlama dan tersulit. Part digambarkan sebagai film surrealis kecil 20 plus menit sebagai contoh arahan mimpi buruk Dorohedoro dan Paprika oleh Satoshi Kon. Nah, maksudnya apa? Bagi kalian yang sudah membaca manganya pasti tahu apa itu Part. Ya, dunia lain atau dunia kematian yang hanya keturunan Ymir sajalah yang bisa memasukinya. Tapi scene dunia Part nanti akan dibuat seperti mimpi buruk atau sesuatu yang aneh dan berkesan nantinya. Nah, itu sebagai contoh animenya Paprika. Kalian sudah menontonnya kan? Salah satu anime paling absurd yang pernah saya nonton juga. Lanjut, Part adalah momen terpenting dari seri ini. Yuichiro Hayashi mengetahuinya, itu sebabnya dia ingin secara tegas menjaga momen ini. Adegan aslinya didasarkan pada dialog, aksi, dan momen Ymir dan Eren. Tim bekerja sebagian besar dalam digital menggunakan alur kerja Dorohero. Tidak seperti yang terjadi sebelumnya, staf lebih kuat, lebih kompeten, dan lebih pengalaman yang cukup untuk bekerja di SNK. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, staf CG ada di rumah Dorohero episode 12. Kamera yang lebih dinamis, integritas yang lebih baik antara CG dan BG, dan kualitas shader yang jauh lebih baik. Saya memiliki hal-hal lain untuk dikomentari, tetapi saya biarkan untuk nanti.
Akhirnya yang paling penting mungkin kita tidak akan melihat Rumbling pada tahun 2022. Saya akan terus memberitahu Anda tentang masalah ini di masa depan. Karena ini adalah keputusan lebih dari fakta seperti halnya film. Oke, stop di sini, entah ini real informasi atau tidak bahwa Shin Gemuruh atau Rumbling mungkin tidak akan ada di season final part 2-nya nanti. Dan akan dibuatkan sebuah film. Tapi dari informasi pertama bahwa akan berhenti di chapter 131, itu cukup aneh sih bagi saya. Soalnya kan Rumbling mulai pada chapter 130. Jadi, ya kita masih bisa melihat para Titan kolosal memusnahkan para Marley walaupun hanya sebentar saja. Itu pun kalau informasinya benar ya. Lanjut, seperti yang kita tahu produksinya bagus untuk standar bagian pertama, itu saja. Perbandingan antara produksi normal dan Shingeki no Kyojin membosankan. Staf mengerahkan semua upaya dan keterampilan mereka untuk melakukan sesuatu yang benar-benar dapat dinikmati oleh para penggemar. Beberapa ide sedang dipertimbangkan untuk mengadaptasi Rumbling dengan tepat karena banyaknya mengatakan itu akan menjadi festival CG. Ini untuk beberapa mungkin tidak menyukainya dan itu bisa dimengerti. Saya akan berkomentar sedikit lebih banyak hal teknis tentang Rumbling. Saya harap dipahami dengan jelas. Idenya adalah untuk memodelkan tubuh Titan kolosal tunggal dan menggunakannya sebagai dasar. Akan ada kepalanya berbeda dengan tubuh yang sama. Oke, di sini bisa kalian baca dan lihat bahwa tubuh Wall Titan atau Colossal Titan KW ini akan dibuatkan atau dianimasikan dengan tubuh yang sama tapi dengan kepala yang berbeda. Ya, karena kita tahu Wall Titan walaupun semuanya tampak sama mulai dari tingginya dan badannya, tapi wajah mereka beda semua loh. Ini semua gara-gara Ymir yang mendesain wajahnya, kan jadi repot staf animenya. Lanjut, hal yang paling rumit dan itulah mengapa saya mengatakan bahwa ide-ide sedang diacak adalah dalam gerakan dan di atas segalanya menemukan keseimbangan sempurna antara 2D dan CG. Kita semua tahu itu bagian terakhir dari manga adalah masalah pisau bermata dua. Itu cukup sinematik untuk standar episode mingguan saat ini. Inilah film. Oke, di sini jelas bahwa katanya ending masterpiece yang membuat orang nangis-nangis. Dan tak pernah melupakannya itu tak cocok dijadikan episode mingguan. Jadi ada kemungkinan buat epic dan dijadikan film. Tapi apakah menurut kalian itu bagus? Well, balik lagi. Anime lain yang endingnya pakai episode bukan movie, contohnya Naruto, bagus-bagus aja kok. Kecuali mungkin movie The Last yang bukan dari ending chapter Naruto. Dan seperti anime lainnya yang tamatnya pakai episode. Ya, biasa aja kok. Intinya sih perbagus aja episodenya rasa kayak movie. Nah itu menurut saya. Lanjut, dan sejujurnya saya pikir mereka menjadi jauh lebih ambisius daripada yang seharusnya. Tidak akan mungkin untuk bekerja dengan lapisan yang berbeda sehingga mereka harus menggunakan sumber daya 3D, max, cahaya dinamis, interaksi antara karakter, dan latar belakang. Tapi tentu saja butuh lebih banyak waktu untuk bekerja di CG. Alur kerjanya membosankan dan sampai saat ini staf Dorohedoro harus bekerja dengan semua pengetahuan mereka dalam semua aspek animasi CG. Itu tidak akan cukup. Tentu saja ide sebuah film relatif bagus untuk penontonnya, tapi untuk stafnya cukup buruk. Pekerjaannya berat 5 kali lipat dari produksi normal. Jika tahun 2023 itu bisa menjadi sesuatu yang sangat malapetaka, sayangnya Pony Canyon tidak menjadi apa yang cukup fleksibel. Nah, ini dia kalimat penutup dari pemberi informasi. Dan ya, kalian lihat kata horor yaitu tahun 2023. Ya, benar sekali, animasi Attack on Titan Final Season sampai tamat memang memerlukan pengerjaan yang sangat super sulit. Apalagi tentunya dengan nilai kepuasan yang sangat tinggi kan. Pastinya kita semua menginginkan yang terbaik. Dan itulah jika ingin terbaik ada kemungkinan season final part 2 atau mungkin movie akan tayang pada tahun 2023. Itu untuk hasil yang cukup bagus. Dan sebagai tambahan dibalas dong sama staff Attack on Titan langsung yang mengerjakan animasinya. Ya udah saya cek profilnya mungkin beneran. Ia berkata dalam bahasa Jepang bahwa animasi CG telah ditingkatkan secara signifikan dari sebelumnya dan saya telah melakukan apa yang saya bisa. Masalah kompatibilitas antara perangkat lunak sangat mengganggu. Nah, artinya CG atau CGI, istilah dalam dunia animasi tampaknya sudah meningkat.
kalian tak akan kecewa deh dengan gerakan Titan CGI lagi seperti season final part satunya. Dan ya, udah itu aja informasi yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah movie itu diperlukan untuk endingnya? Ataukah tetap episode tapi rasa movie? Kalau menurut saya pribadi sih, saya tetap episode saja, biar para fans atau penonton tahu hubungannya atau mau lanjut endingnya kemana. Soalnya nggak semua fans mungkin mampu ke bioskop untuk mendapatkan ending yang mereka inginkan. Kami rasa sih lebih tepatnya tamatkanlah dulu pada versi episodenya. Kan bisa dibuatkan movie khusus lagi seperti yang sudah-sudah. Oke, itu aja sih saran saya. Mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.